tuh. Apa kabar nih bos Q nih? Bos Biasa. saya nih. Baik. Kabar baik. Oh, di rumah-rumah. Ya, PSBB kan. Ya, itu COVID. Bisa ngomong apa? Siap. Ini Kang Nyelot. Siap. Ini Kang Nyelot. Banget sebentar ke Bandung. Tahu nggak gara-gara Waduh, apa pengen banget ke Bandung? Semoga Penasaran bisa pengen ini. Suara yang di sini. Halo. Ya, ada. Kang Denny, Kang Ilham. Ya. Saya penasaran pengen cobain ini odadingnya Mang Ole. Ingat ya. Itu rasanya Iron Man banget ya gitu. Iron Man. Itu dekat dari sini. Di mana? Dekat ya. Iya, dekat itu sisi jalan. Sisi jalan rame Di kos. Sama-sama bareng beli, oke? Insyaallah. Siap, insyaallah. Belum, saya belum nyobain. Apa juga belum ya? Belum. Saya gara-gara itu lihat antriannya sebenarnya. Males lihat antriannya. Soalnya rasanya kayak odading. Karena emang odading jualan. Komedi sekali. Oh, dating. Suara kecil. Suara yang mana kecil? Kecilnya. Oh, sengaja bisa. Oke, kalau gitu Mas Rio, kita mau bahas apa malam ini? Kita ini mau bahas ibu panduan sebenarnya, Kang. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang baru untuk jalanin bisnis paketan kantor itu panduannya cukup dari ebook itu. Nama ebooknya Takican Affiliate Blueprint. Nah, itu sebenarnya bisa jadi panduan teman-teman semua. Nah, tapi mungkin ada teman-teman yang belum pelajarin itu atau mungkin malah belum tahu, makanya saya perlu sampaikan di webinar ini. Gitu. Oke. Ya, alhamdulillah kalau begitu, karena memang belum semuanya juga bisa action. Mungkin ada hal yang lewat, mungkin nanti di akhir juga bisa tanya jawab ya, teman-teman bisa simak, dan tentunya ada pengumuman dan ada wow lainnya di akhir. Ya, nanti kita akan umumkan sesuatu di akhir. Dan kalau misalkan aku kasih tahu aja lah ya. Boleh. Jadi kita akan umumkan pemenang giveaway yang bulan lalu. Ini lumayan loh, tanpa pro loh. Nanti akan kita umumkan, langsung kita pilih karena kita belum tahu siapa yang menang. Jadi nanti kita akan live pilih. Kita akan lihat desain-desainnya. Jadi teman-teman akan melihat sendiri pas kita lagi milih. Jadi ada syaratnya. Apa tuh? Syaratnya harus ada di webinar ini. Ya, jadi kalau nggak ada nanti kita alihkan ke pemenang yang lain. Oke, setuju ya teman-teman semua? Mau iya, setuju nggak? Mau iya. Oke. Kalau begitu langsung aja kita masuk dulu ke materi utama pada malam hari ini. Kepada Mas Rio, silakan untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Selamat mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke, teman-teman affiliate semua. Besok adalah pembukaan D8. Nah, sekarang ini momen yang tepat buat teman-teman untuk mempraktekkan ilmu yang sudah dirangkum di dalam affiliate blueprint ini. Jadi affiliate blueprint ini adalah panduan affiliate dan teman-teman semua bisa download ya, kalau yang udah download bagus ya, ada di Telegram, tapi di web juga sekarang sudah ada. Jadi kalau teman-teman buka member area di halaman depan itu, coba teman-teman baca, di situ ada link untuk download affiliate blueprint ini. Oke, kita next kan Ilham. Halo.
Kang Ilham. Kita next saja. Kang Ilham. Halo. Iya. Halo, ada. Nah, Oke. siap. Oke. Sorry. Jadi sebelum kita mulai sebelum kita ke ilmu-ilmu jualannya, pertama juga ada rules, affiliate, dan stock center Titan Saffron. Ada beberapa hal, diantaranya ada dilarang jualan di marketplace, dilarang mempacking ulang produk Titan Saffron. Jadi Titan Saffronnya dibongkar, terus dikemas ulang, dikasih brand baru, nggak boleh. Lalu juga dilarang jual eceran mengatasnamakan Titan Saffron. Jadi kalau misalnya teman-teman udah beli, sebenarnya sih itu hak teman-teman. Tapi yang akan menjadi salah kalau teman-teman mempromosikan nih, aku jual Titan Saffron eceran loh, bisa diceran loh, bisa beli per berapa helai. Nah itu nggak boleh. Nah, akan ada sanksi, akunnya akan dinonaktifkan bagi yang melanggar. Oke, next Kang. Mikrofonnya terlalu dekat sama mikrofonnya terlalu. Oh, Suara kayaknya apa ya? Kipas atau apa ya? Mas Amin ya. Oh, kipas ya. Oke. Wah, dan Saffron. Nah, ini teman-teman bisa klik ya, bisa baca sendiri di situ. Ada beberapa poin, salah satunya diingatkan adalah kita perlu menjaga nama baik Titan Saffron. Beberapa teman yang belum tahu, itu oke. Kalau belum tahu nggak apa-apa. Yaitu etika dalam promosi. Contohnya misalnya ada yang promosi nah itu jangan teman-teman, itu nggak etis teman-teman. Ibaratnya gini, kalau misalkan teman-teman punya rumah, terus di depan pagarnya ditempelin poster-poster jualan. Nah, kira-kira teman-teman suka nggak kalau kayak gitu? Nah, ada yang suka, ada yang nggak apa-apa. Masalahnya kan kita nggak tahu ini orang yang kita promosikan di komentar di akun Instagram dia orangnya terima apa enggak, orangnya merasa keberatan atau enggak, kita nggak tahu. Yang jadi masalah kalau misalkan orangnya keberatan, nah, kan kita zolim berarti sama dia. Itu kalau kolomnya itu misalnya akun Instagram selebgram misalnya ya. Yang lebih parah lagi kalau misalkan teman-teman posting spamming di akun komentar IG jualan orang lain, apakah itu apapun itu, apalagi kalau kompetitor. Nah itu bisa memancing keributan teman-teman. Jadi sangat-sangat gak etis. Ibaratnya nih, teman-teman pernah nggak lihat? Ini kita sebut merek aja ya. McD KFC sebelahan nih persis nih ininya restorannya. Terus poster promosinya ditempel, yang KFC ditempel di McD, kan nggak pernah lihat karena nggak etis. Gitu ya. Jadi teman-teman jangan lakukan hal itu lagi karena imbasnya bisa memperburuk nama Titan Saffron. Ya, kita bisa membuat orang lain, bisa membuat orang lain tidak suka, pemilik akun tidak suka, dan bisa memancing lagi orang lain untuk membalas. Jadi jangan dilakukan. Oke, kita next dulu. Nah ini ya, teman-teman yang apalagi besok ya pembukaan batch 8, teman-teman akan spasi untuk ngebina, betul nggak? Karena teman-teman sudah susah payah ngebina, makanya ada. Nah, itu udah tanggung jawab pribadi dengan Tuhan ya, dengan Allah ya. Karena sebenarnya ya ini tanggung
jawab kita teman-teman. Kalau teman-teman nggak siap membina, ya sebaiknya jangan merekrut, gampangnya gitu. Tapi gimana dong, coach, kalau misalnya udah terlanjur rekrut, saya udah direkrut, yang rekrut saya ngilang, nggak mau bantuin saya sekali, ya mau nggak mau ke kantor pusat. Tetap kantor pusat akan membantu. Ya insya Allah akan tetap membantu. Nah, dengan adanya affiliate blueprint ini, minimal teman-teman bisa membantu para affiliate-nya dengan memberikan e-book ini. Jadi patokannya ini aja, e-booknya aja, itu panduannya itu aja. Nah, kenapa e-book ini, link e-booknya, link videonya ini menggunakan bit.ly dan nama? Nanti kita bisa lihat ya. Itu supaya kalaupun teman-teman mau ngeprint, e-booknya mau di print, mau hitam putih juga nggak apa-apa, buat di checklist ya. Supaya teman-teman tetap bisa gampang bukanya di laptop. Jadi tinggal ketik aja namanya kan. Coba kita lihat ya contohnya ya. Next Kang. Nah, oke, next lagi. Nah, oke. Nah, kayak gini ya. Jadi teman-teman, pertama sebelum mulai action sebenarnya kita perlu persiapan dulu. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah pelajari video panduan awal. Jadi kenapa sih kita perlu buat akun free, akun bayangan? Itu dijelaskan di bagaimana sih proses pemesanan produk itu, kita juga itu dijelaskan juga di playlist panduan awal. Oke, next Kang. Nah, kalau teman-teman ingin tahu tentang Saffron, manfaatnya apa saja, cara penyimpanannya gimana, itu juga ada di bit.ly/FAQ Saffron. Nah, ini insya Allah juga materinya ini diupdate terus, teman-teman. Ya, linknya tetap sama, tapi bisa diupdate terus. Ada info terbaru, kita bisa masukin ke situ. Oke, next lagi, Kang. Nah, ini materi yang pernah saya bawakan di webinar. Nah, mungkin buat teman-teman yang waktu itu nggak nonton webinar saya, bisa belajar dari video yang ini. Ya, sudah saya buatkan videonya, teman-teman bisa pelajari dari link ini. Oke, next Kang. Ini dasarnya dari situ ya, teman-teman ya. Nah, ini apa aja nih yang perlu disiapkan nih, yang perlu install? Saran saya, pertama, buka rekening bank, terutama BCA ya, saran saya ya. M-Banking. Kalau bisa teman-teman punya M-Banking deh. Karena benar-benar kita punya M-Banking. Nah, tapi saran saya ini BCA bukan untuk simpan uang ya. BCA ini kalau bisa untuk transaksi numpang lewat aja, buat sekedar transaksi. Kalau buat nabung, saran saya mendingan yang syariah, bank yang syariah. Nah, terus pakai WhatsApp bisnis, kenapa? Karena ada fitur jawab cepat. Lalu Facebook dan Instagram ya, Google Drive, Canva. Nah, ini kemarin minggu lalu ya, Kang Denny bagus banget itu materinya. Aplikasi Regrand dan aplikasi Sally. Nah, aplikasi Sally ini keren banget, teman-teman mau cek ongkir bisa di situ, teman-teman mau auto text juga bisa di situ. Dan teman-teman bisa pelajari cara sign up dan menyimpan auto text itu di link bit.ly Sally tutorial. Ya, teman-teman pelajarin dulu, coba ditonton dulu. Oke, next Kang. Nah, ini print checklist aktivitas. Ya, waktu itu pernah saya bahas juga di webinar. Teman-teman tinggal download aja. Ya, panduannya juga ada, tinggal diklik aja. Next lagi, Kang. Next lagi, Kang. Punten. Nah, ini yang checklist ibadah. Tadi ada lembar checklist ibadah, teman-teman juga bisa print ya. Waktu itu juga sudah pernah saya jelaskan juga di webinar. Jadi ada lembar checklist untuk action secara duniawi, ikhtiarnya, seperti misalnya untuk posting sehari berapa kali, teman-teman bisa tulis di lembar itu. Misalnya Japri marketing udah WhatsApp orang berapa orang hari ini, bisa di situ juga. Yang satu lagi itu lembar checklist ibadah. Jadi sebenarnya tujuannya untuk membantu, memotivasi teman-teman untuk meningkatkan amal ibadahnya. Di situ kan tadi ada di form checklist form lembar checklist yang amal ibadah itu kan ada buat sholat duha. Kalau teman-teman sholat duha ditulis
di checklist atau ditulis berapa rakaat hari itu. Kalau tahajud, kalau udah di checklist, ya contohnya kayak gitu. Nah, sekarang kita langsung ke simple action. Ini gimana simple actionnya? Oke, next, Kang. Oke. Langkah pertama, teman-teman buat IG dulu kan. Nah, rata-rata juga mungkin teman-teman udah punya IG-nya. Bagaimana cara buatnya? Ada tutorialnya. Teman-teman yang benar-benar baru mulai, pemula, tinggal klik link ini ya, langkah pertama. Langkah kedua, follow dulu IG Takikan Saffron Pusat. Ya, namanya Takikan Saffron. Langkah ketiga, gunakan aplikasi Rebrand untuk simpan konten dan posting. Nah, gimana caranya regrade dan seperti apa regrade? Teman-teman pelajarin lagi di link regrade Saffron. Nah, langkah keempat, minta semua kenalan teman-teman follow akun Instagram jualan Anda. Jadi modusnya ini kita minta di follow. Coba next, Kang Ilham. Nah, ini link di bawah ini ya. Jadi ada konten Saffron. Jadi teman-teman bisa regrade dari Instagram Takikan Saffron, tapi juga bisa juga langsung ambil di link konten Saffron. Ada gambar, ada video, ada auto text, dan insya Allah akan terus diupdate. Insya Allah nanti ada tambahan, kita update di situ. Jadi linknya tetap sama, tapi materinya bisa bertambah. Oke, next Kang. Nah, ini ada namanya, ini cuma sekedar nama aja lah ya. Ini jurus sikat aja semua kenalan kita. Jadi buat teman-teman yang baru mulai, siapa sih target market kita, siapa sih yang mau kita tawarin? Kita nggak usah kemana-mana dulu, nggak usah terlalu jauh ke orang-orang yang nggak kita kenal. Mulai dulu dari inner circle kita, dari orang-orang yang kita kenal. Makanya saran saya buat daftar nama, lembar database, tulisin semua yang kita kenal. Nama dari keluarga, ayah, ibu, om, tante, uwa, siapa tulis deh, sepupu, semua tulis, habisin semua. Setelah ditulis semua, promosikan Instagram Anda. Jadi modusnya minta tolong follow dong IG-ku gitu. Kan kita nggak promosi kan, kita cuma minta tolong follow dong. Sebenarnya secara nggak langsung dengan kita minta dia follow IG kita, secara nggak langsung kita promosi. Ya, lebih bagus lagi jika sambil promo Instagram kita tambahin link YouTube promosi Saffron. Nah, ini contohnya nih, ada link YouTube, itu teman-teman bisa pakai juga, bisa copy juga. Ya, itu ada satu dari selebgram, cukup menarik juga, itu juga bisa dipakai untuk promosi. Udah teman-teman gitu aja, semua di share semua, habisin daftar nama. Step pertama itu dulu, sikat semuanya. Mau ditolak sih nggak masalah, yang penting kita promosi. Ya, next saja kan. Nah, ini ya. Jadi waktu itu juga sempat saya bahas di webinar. Jadi kita perlu meluruskan niat dulu, karena semua dari niat. Kalau atau nggak usah negatif lah. Niatnya misalkan hanya karena duniawi, karena untuk uang saja, ngejar uang aja. Ketika ditolak, ketika hasil tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau kita harapkan, akhirnya kita ngedam. Tapi coba kalau teman-teman rubah niatnya. Misalkan aku niatnya ibadah, aku niatnya pengen bantu orang, pengen sharing Saffron ini supaya banyak orang yang sehat, pengen nawarin orang-orang jadi affiliate supaya bisa membantu perekonomian umat, apalagi di masa pandemi kayak gini. Nah, dari niat yang lurus dulu. Nah, masalahnya ini niat susah lurusnya kalau hati kita kotor. Makanya kita perlu hati yang bersih. Dengan apa? Ya, dengan ibadah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi segala larangannya. Dan nggak cuman itu aja. Kita ibadah bagus, ya hablum minallahnya bagus. Tapi hablum minannasnya ternyata perlu diperbaiki. Itu juga penting. Makanya kita perlu mindset dan sikap positif. Nah, gimana caranya supaya kita punya mindset dan sikap positif? Saran saya, bangunlah kebiasaan untuk membaca buku. Minimal 15 menit sehari. Wah, saya nggak bisa baca buku.
Ngantuk coach. Iya, sama saya juga dulu kayak begitu. Saya dulu nggak suka baca, kecuali baca komik. Tapi karena dibiasakan 15 menit sehari, alhamdulillah jadi suka. Baca buku apa? Yang pertama tentunya Al-Quran, ya, ngaji. Nggak cuma sekedar ngaji, tapi juga baca tafsirnya, ya. Selain itu, saran saya nih kalau saya boleh izin mempromosikan buku-buku positif, saran saya teman-teman perlu juga baca buku judulnya berpikir dan berjiwa besar. Ini buku ini berdasarkan pengalaman saya pribadi merubah banyak sekali pola pikir, membuat apa ya, yang tadinya suka negatif thinking, minderan, itu sejak baca buku itu menjadi berjiwa besar, berpikir besar, berani bermimpi, berani berpikir dan berjiwa besar. Seperti itu. Teman-teman perlu coba cari bukunya. Bisa di Gramedia ada kok. Lalu buku yang saya sarankan lagi ada ini, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Ini juga ada di Gramedia kok. Kenapa saya sarankan baca buku ini yang bagaimana mencari kawan? Karena teman-teman berhubungan dengan banyak orang, teman-teman berhubungan dengan customer, teman-teman yang namanya ini ya pebisnis online ya, kita berinteraksi dengan berbagai macam latar belakang, kita berinteraksi dengan berbagai macam usia, ya, dan karakter. Nah, kalau teman-teman nggak tahu seninya, nggak tahu cara seni bergaul, seni berinteraksi, akibatnya ya bisa aja gitu ya, customer yang harusnya beli lewat Anda jadi nggak beli. Ini kaitannya nanti dengan customer service nih kalau kayak gini. Tapi skill people itu nggak cuma berkaitan dengan bisnis online. Ini dengan apapun teman-teman. Kesuksesan orang nih, hasil riset 95% orang yang sukses itu orang-orang yang pandai bergaul, orang-orang yang dapat punya skill people skill, ya. Baru 5% yang cerdas, seperti itu. Ya, kalau mau lihat aja di dunia maya tuh, artis-artis, selebgram yang sukses, yang bikin orang, yang bisa berinteraksi, yang jago membangun hubungan dengan manusia. Makanya teman-teman, saran saya baca buku itu. Oke, nah di sini ada ebook Marketing Langit. Marketing Langit ini sebenarnya cuma istilah nama aja. Ini intinya adalah supaya teman-teman perlu mendekatkan diri sama Allah, ya. Terus ebook Mindset dan ebook Esensi Penjualan. Nah, kalau esensi penjualan itu sebenarnya keyakinan terhadap produk yang kita jual. Jadi ada yang nama buku berpikiran berjiwa besar. Jadi kalau teman-teman meyakini produknya bagus, maka vibrasinya, getarannya itu bisa aja sampai ke yang customernya. Jadi customernya juga ikut yakin. Itu ada namanya vibrasi namanya. Nah teman-teman, saya nggak akan ceritakan banyak karena teman-teman bisa baca e-booknya dari link itu ya, tinggal klik aja. Oke, next Kang Ilham. Oke, ini bagus banget. Ini memiliki visi dan goal. Ini pengarang e-booknya adalah guru saya ini, Coach Andika Putra. Jadi teman-teman tinggal download, tinggal klik, ikutin aja caranya. Kenapa kita perlu goal? Kita perlu impian. Nah, kita bisa belajar dari kehidupan. Kita hidup aja kan tujuan. Tujuannya apa menurut teman-teman? Apa sih tujuan kita diciptakan di dunia? Tujuan kita ini ciptakan Allah adalah untuk beribadah, betul nggak? Jadi manusia aja diciptakan dengan tujuan, yaitu beribadah. Nah, impian atau goal itu seninya adalah membuat dua hal. Yang satu pleasure, yang satu pain. Pleasure itu kenikmatan. Jadi kalau teman-teman membuat tujuan, yang pertama ini yang nikmat-nikmat dulu. Misalkan aku ini jualan pakaian saffron ini untuk apa tujuannya? Misalkan
aku pengen buat bayar uang kuliah. Wah, kalau nanti bisa bayar uang kuliah sendiri, enak ya nanti mama senang, ibu senang, ayah senang, bisa meringankan beban. Itu kan yang nikmat-nikmatnya ya. Atau impian lebih besar, aku pengen bisa naik haji. Mau ngebayangin kita ke Mekah ya. Itu yang nikmat-nikmatnya. Nah, teman-teman juga perlu membayangkan pain-nya. Nah, kalau misalkan goal kita tidak terwujud, ya, kalau kita nggak sukses, apa nih pain-nya, sengsaranya. Nah, kita juga perlu buat kayak gitu. Jadi bisa juga begini, misalkan teman-teman pengen bikin goal. Aku pengen kalau aku penghasilannya bonus komisinya sampai 500.000 misalnya gitu ya. Aku mau beli ini misalkan. Misalnya beli sepatu lah gitu ya. Itu berarti kan impiannya nih, pleasure-nya, kenikmatannya. Tapi kalau nggak nyampe 500.000, pain-nya aku mau misalnya aja lah, misalkan aku mau lari lari keliling komplek sampai 30 menit. Nah, jadi bikin sesuatu yang membuat sebenarnya teman-teman nggak pingin gitu ya. Yang nggak enak banget. Itu terserah mau buatnya, mau kayak gimana itu terserah teman-teman. Tapi tadi kan cuma contoh aja. Kayak gitu. Jadi ada pleasure, ada pain ya. Kalau misalkan impiannya tercapai, nikmatnya apa. Kalau misalnya nggak tercapai, apa konsekuensi yang bikin teman-teman jadi kayak hukuman gitu loh teman-teman. Nah itu bisa memotivasi teman-teman. Sama kayak hidup kita kan juga gitu, ada pain dan pleasure-nya. Pleasure-nya surga, pain-nya neraka. Kan kayak gitu. Nah, oke, kita lanjut next. Next Kang Ilham. Nah ini basic selling. Next lagi Kang. Oke, next lagi Kang. Oke, ini ada link dasar penjualan. Dasar penjualan itu sebenarnya yang penting lakukan sesuatu yang berulang-ulang, karena sesuatu yang karena pengulangan itu bisa masuk ke alam bawah sadar. Ya, kayak iklan saya pernah bahas di webinar dulu. Oppo dulu siapa sih yang menganggap Oppo itu handphone ternama? Ya nggak? Oppo, Vivo dulu siapa sih yang menganggap itu handphone ternama? Tapi karena iklannya berulang kali, akhirnya nancep kalau bawah sadar kita, oh ini brand bagus nih. Brandnya nancep di pikiran kita. Akhirnya kita merasa bangga juga gitu beli handphone Oppo atau Vivo ya, yang Android. Contohnya kayak gitu. Oke, next Kang. Nah, jadilah dapat dipercaya. Nah, coba fenomena saat ini. Banyak banget sekarang YouTuber. Ya mungkin juga karena faktor pandemi juga ya. Jadi makin banyak orang yang akhirnya ke bisnis online, akhirnya bangunlah channel YouTube dan sebagainya. Kalau teman-teman perhatikan, sekarang banyak sekali orang yang membangun personal branding. Kenapa? Karena membangun trust. Kalau misalkan, gini lah gampangnya, teman-teman pengen jual sesuatu, saingan banyak. Kira-kira apa alasan orang lain beli produk Anda lewat Anda? Ibaratnya, kenapa saya harus beli sama kamu? Gitu. Emang kamu siapa sih? Nah, kalau sekarang kita lihat selebgram itu atau misalkan yang membangun personal branding sebagai pakar gitu ya, misalkan ada pakar parenting, terus ada pakar kesehatan, misalkan contoh saya bahas Aderai karena saya senang lihat Aderai ya, saya senang lihat vlognya, konten-kontennya Aderai, Akbar, saya juga senang. Itu kan brandnya sebagai pegiat kesehatan dan ahli juga di sana. Nah kira-kira kalau misalkan Aderai ngejual suplemen pembesar badan, kira-kira kalau Aderai jualan itu dibandingkan sama orang yang nggak punya nama jualan produk yang sama, kira-kira yang laris yang mana? Yang Aderai. Nah itulah maksudnya teman-teman. Jadi kenapa kita perlu building trust, kita perlu bangun personal branding, tujuannya supaya apa yang kita jual nantinya gampang dibeli sama orang. Karena apa? Kita terpercaya. Kita jadi orang yang mungkin kalau teman-teman passionnya di kesehatan ya sebagai ahli
pakar atau pegiat kesehatan misalkan, atau di pakar kecantikan gitu ya, review-review make up atau tentang skincare. Nah, orang lebih percaya beli sama Anda kalau kayak gitu kan, yang berhubungan dengan bisnis kan. Lalu ada WhatsApp marketing. Kenapa WhatsApp marketing? Kenapa? Karena kebanyakan orang sekarang pakai WhatsApp. Mungkin bisa aja ada orang nggak pakai Instagram, bisa. Orang nggak main Facebook, bisa banget zaman sekarang. Tapi tetap pakai WhatsApp. Makanya kuncinya adalah perbanyak kontak WhatsApp-nya. Dan berkaitan dengan building database strategi. Sekarang tuh UUD, teman-teman. UUD itu bukan ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya database. Sekarang ini kalau di dunia maya orang berlomba-lomba memperbanyak follower, berlomba-lomba memperbanyak viewer, subscriber, itu teman-teman. Duitnya tuh nanti dari situ. Gitu. Dan gimana tekniknya ada di situ, teman-teman bisa pelajari di link tersebut. Oke, next, Kang. Nah, ini juga Facebook marketing, teman-teman bisa klik linknya ya, sama ya, ujung-ujungnya database. Kuncinya adalah perbanyak dulu kontak, bukan kontak, perbanyak teman-teman Facebooknya. Kalau bisa tuh teman Facebook itu yang sesuai dengan target market. Jadi kalau bisa satu akun itu bisa fullin deh sampai 5.000. Tinggal add friend ya, add yang banyak. Misalkan contohnya target marketnya ibu-ibu misalkan ya, ini contoh aja karena pernah saya praktekin. Saya sama istri saya kan pegiat parenting ya. Jadi saya sama istri saya itu memang punya passion di parenting juga. Nah, yang kami lakukan membangun database yang isinya orang tua, terutama ibu-ibu. Nah, apa yang kami lakukan? Saya pakai akun istri saya add tuh. Ibu-ibu saya lihat, oh punya anak, saya add. Nah, gimana supaya dia mau berinteraksi dengan saya? Saya tawarin ebook yang berhubungan dengan parenting. Nah, itu tulisan saya sendiri, saya tawarin ebook gratis. Kalau mau, kontak WhatsApp saya. Jadi teman WhatsApp ujung-ujungnya kayak gitu ya. Itu contoh aja. Oke, next. Lalu berikan penawaran menarik. Teman-teman bisa baca ebooknya, juga ada ebook copywriting. Nanti juga manajer kita, Teh Risma, akan menyampaikan senjata untuk promosi merekrut batch 8 ya. Nanti dicontohkan bagaimana sih kita ngasih penawaran yang menarik dengan copywriting yang menarik juga gitu. Ya, nanti saya bahas di akhir. Triknya bagaimana ini untuk memperbesar omset teman-teman untuk merekrut batch 8. Oke, next, Kang. Nah, ini pelayanan memuaskan. Jadi teman-teman kalau udah ada yang beli jangan ditinggal, dilayani. Kalau bisa dijadiin teman. Ya kalau sebelumnya nggak kenal ya. Apalagi kalau keluarga sendiri ya. Itu perlu di maintain itu customer. Jadi dibikin list siapa aja yang udah beli, tanggal berapa beli, kan bisa diperkirakan. Kalau 0,25 kira-kira habis 3 sampai 4 minggu, anggaplah 1 bulan lah. Berarti kalau udah 1 bulan, misalkan beli tanggal 1 Agustus, berarti 1 September di follow up lagi. Om, gimana? Sabtunya udah habis. Udah. Mau beli lagi, Om? Itu aja, udah simpel. Kalau misalnya ada promo, Om lagi ada promo nih, diskon 10%. Gitu. Tawarin aja, yang penting kita infoin aja. Gitu ya. Terus next, Kang Ilham. Nah, ini yang saya mau tekankan di sini. Teman-teman, saya ini mewakili dari sejuta pengusaha juga, ya. Jadi mau kasih tahu nih teman-teman bahwa sejuta pengusaha itu punya produk e-commerce namanya Instagram Juara, teman-teman. Nah, next, Kang Ilham. Jadi Instagram Juara ini kalau mau didapat, beli teman-teman. Beli ya produk dari sejuta pengusaha. Harganya sekarang itu harga normalnya 150.000 untuk satu e-course yang Instagram Juara. Kabar baiknya buat teman-teman Pacitan Saffron, teman-teman semua dapat keistimewaan
untuk mendapatkan materi ini secara gratis. Jadi teman-teman affiliate semua udah tinggal pelajari dan tinggal praktek. Enak kan? Orang lain harus bayar 150.000, teman-teman udah dapat ini. Nah, inilah yang akan kita pakai penawaran yang menarik untuk merekrut batch 8. Oke, saya selesaikan dulu, nanti saya baru sharing triknya ya. Oke, next Kang Ilham. Jadi ini ada Bitly Instagram juara, teman-teman tinggal klik. Itu sebenarnya tadinya materinya itu ada di website. Dan kalau mau dapat akses buat masuk ke member areanya supaya bisa nonton video-videonya itu harus bayar dulu. Bayar nanti dapat username sama password, di situ baru bisa dipelajarin. Tapi sekarang buat teman-teman Kapiten Telepon, kita udah pindahin itu semua ke link YouTube, tapi YouTube-nya yang ini ya, yang bukan untuk umum ya. Jadi cuman teman-teman Kapiten Telepon aja yang bisa tonton ya. Dan satu lagi ada namanya CS Spartan. Nah, coba Kang next Kang CS Spartan. Nah, CS Spartan ini adalah customer service Spartan. Jadi teknis cara melayani dan memuaskan pelanggan. Ini bagus banget materinya teman-teman. Karena sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman menguasai materi juga teman-teman, itu udah cukup kok teman-teman. Itu udah cukup menghasilkan teman-teman. Apalagi kalau teman-teman ditambah sama WhatsApp marketing yang tadi dan yang sebelum-sebelumnya tadi kita praktekin semua, insya Allah hasilnya lebih maksimal teman-teman. Oke, next Kang Ilham. Ini kayaknya yang terakhir ya. Oke, jadi itu saja sebenarnya pendalamannya. Karena semua teman-teman perlu pelajari ya. Saran saya dibuat checklist. Jadi kalau udah belajar yang ini teman-teman checklist. Kembali lagi ke yang tadi ya, triknya bagaimana nih? Nah, kita mempraktekkan trik menggunakan penawaran yang menarik. Ya, penawaran menarik untuk merekrut batch 8. Kan besok ini ya, rekrut batch 8. Jadi, triknya adalah nanti mungkin dibantu oleh Teh Risma, affiliate manager kita. Teh Risma akan share di Telegram, grup WhatsApp, contoh copywritingnya yang teman-teman tinggal pakai. Terus juga kita udah siapin fotonya juga, bisa juga kirim secara Japi, dan juga kita udah nyiapkan video. Jadi ada video dari Coach Andika Putra ya, yang menjelaskan tentang penawaran menarik ini. Ada juga video lainnya tapi nggak berhubungan dengan penawaran yang kita siapkan ini. Jadi penawarannya gini teman-teman. Instagram juara dan CS Spartan ini kan e-course yang diperjualbelikan. Satu e-course itu harganya 150.000. Berarti kalau teman-teman beli dua, kalau harus beli, berarti kan harganya 300.000, betul ya? Nah, kebayang nggak teman-teman? Hanya dengan gabung affiliate, ya, anggap yang ini deh, yang 0,5 gram deh. 0,5 gram, teman-teman udah dapetin produk buat 2 bulan. Kan 0,5 gram bisa sampai 2 bulan tuh. Bisa dapetin produk sampai 2 bulan atau bisa dibagiin ke orang-orang gitu ya. Dan teman-teman dapat materi senilai 300.000. Jadi poinnya adalah kalau join sekarang, join batch 8, dapat bonus senilai 300.000. Jadi ada unsur penawaran menarik. Penawaran menariknya apa? Itu dua e-course senilai 300.000. Itu copywriting intinya seperti itu teman-teman. Oke, jadi nanti teman-teman coba lihat aja ininya copywriting dari Teh Risma, teman-teman bisa lihat fotonya, itu tinggal dipakai aja. Apa harus teman-teman lakukan? Sering mohon maaf jika ada
salah kata. Kita lanjut ke tanya jawab ya Kang Ilham ya. Halo Kang Ilham. Oke. Gimana? Mantap. Materinya luar biasa. Ini, hey. Itu malah. Oke. Oh, tolong ke bawahin Pak kamera tuh. Nggak bisa. Enggak itunya. Webcamnya ditekuk. Oke. Sip, mantap. Ada. Oke, nah, gimana kita sesi apa sekarang? Mantap. Tanya jawab. Saya jawab. Oke, Mas Rio pengen ditanya katanya. Mas Rio udah makan belum? Kita mau pesan Padang. Kita lagi pesan Padang ini. Ya, kita lagi pesan Padang. Gimana dong? Ya, dari tempat. Ini aja. GoFood aja buat ke rumah saya. Gak bisa, kan saya di Bandung. Iya, Padangnya di Bandung soalnya. Aduh, pesan dari Padang yang di Jakarta tuh. Gak bisa kan, jangkauan saya cuma Bandung doang HP-nya. Tadi ada apa Gitu ya. Ini pertanyaannya sudah pada muncul. Nih, wih. Berkah selalu Kang, terima kasih. Amin. Wah, nih. Keren nih. Karyo, cara memotivasi affiliate yang kita rekrut tapi dia nggak aktif, gimana triknya? Emang ini ya, emang enggak. Itu mungkin ya. Sebenarnya sih cara memotivasi affiliate yang kita rekrut itu bisa juga triknya ya. Salah satu triknya adalah dengan menunjukkan hasil. Ya kita perlu lihat juga nih. Ini tipikal affiliate-nya sering lihat update story nggak? Sering lihat story kita nggak? Nah, kalau sering lihat story kita update aja tuh sesuatu yang positif, sesuatu yang hasil dari jualan kita misalnya. Jadi ya, atau bisa juga sih kalau mau disentil juga kirimin aja Japri. Misalkan ya, affiliate saya namanya Kang Denny gitu. Ya. Bro, ya sharing aja nih bro, alhamdulillah kemarin bisa buat beliin ayah apa gitu, misalkan bisa beliin ibu cincin nih dari hasil saffron, yuk action yuk gitu, bisa juga begitu. Biasanya sih kalau dari orang-orang yang kita kenal dekat, biasanya mereka termotivasi dari apa yang kita dapat sih, biasanya begitu. Oke. Jadi kita harus provide action dan provide. Oke. Next. Kalau gitu kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin berkaitan dengan peraturan juga ya. Boleh pertanyaannya Pak Denny? Kita saffron nggak selama pembukaan batch affiliate besok? Boleh atau tidak? Nah, ini sebenarnya jawabannya udah harusnya bisa dijawab kalau tadi nyimak ya. Ini. Iya. Atau kayaknya dia telat masuk mungkin ya. Jadi atau tadi pas lagi bisa tambahkan. Oh iya. Bahkan kan berarti ada awalan dulu. Silakan. Oh iya benar. Diawalkan dulu lalu ntar ditambahkan. Kita nunggu. Apa diam? Ya, jadi kalau dari di awal, nah awalnya dulu kayak gimana nih Mas Rio, jawaban tadi yang di awal? Sekilas dulu aja dari jawaban yang tadi dari yang sudah dipaparkan di awal sebetulnya sama Mas Rio. Silakan. Ya, sebenarnya kan ibaratnya gini ya, kalau misalkan akun Instagram itu, baik itu punya akun jualan atau punya selebgram, orang itu kan ibaratnya seperti rumah kan. Iya, betul. Nah, sedangkan kalau komen itu tujuannya apa sih? Komen itu untuk apa sih? Jadi orang posting sesuatu di Instagram, terus ada komen itu tujuannya dari yang posting ya, tujuannya adalah menerima komentar-komentar yang diinginkan sebenarnya, walaupun ada juga komen-komen yang tidak diinginkan kan, komen-komen negatif.
Tapi sebenarnya tujuan utamanya adalah membangun interaksi dari komentar tersebut, bukan promosi. Nah, ini kan IG Takejan Saffron ini kan ibaratnya juga ini IG pusat ya. IG pusat, teman-teman bayangkan aja gini lah, ini IG pusat mewakili semuanya. Terus tiba-tiba ada yang komen satu, ada gitu. Itu kan memicu yang lainnya juga ngikut jadinya. Ya nggak? Betul. Jadi sih kalau baiknya sih jangan teman-teman, kita sebaiknya tuh mempromosi dengan cara yang elegan sih sebenarnya teman-teman. Kalau menurut saya sih gitu Kang Deddy. Siap. Saya tambahkan dan tambahan dari saya adalah setuju. Nah, Saya juga mau nambahin. kayaknya kurang tepat juga kalau memang meramaikan di sana dengan referral saya segini. Jujur ya, kalau misalnya saya jadi calon affiliate, saya jadi betul nggak ya teman-teman, rasanya jadi kayak males jadinya. Apa sih ini kok jadi kayak gini gitu kan ya? Yang tadinya harusnya jadi tertarik, malah jadinya jadi kebalik, jadi nggak tertarik gitu loh, gitu kan. Nah jadi apa ya? Kalau komen ya komen meramaikan ya, tapi kalau misalnya sampai harus jadi meramaikannya, jadi ayo berkunjung ke ini ya, kayaknya nggak kayak gitu, nggak spam gitulah gitu kan ya. Betul. Misalnya kalau lagi postingannya tentang apa, misalnya coba salah satu postingannya tentang apa ya, postingan tentang kucing misalnya kayak gitu, komen ya komen kayak biasa, kayak normal kayak gitu. Tapi kalau misalnya sampai barbar banget dan sebagainya, bukan begitu caranya untuk mengerjakan affiliate. Justru affiliate itu kita memang buat kolam sendiri gitu kan ya. Ini saya kasih tahu triknya deh. Ada yang kelewat di bulan lalu, di minggu lalu. Misalnya kayak gini, mungkin Mas Rian nanti boleh menambahkan, menimpal juga. Tadi ada yang bagus nih, lagi webinar tiba-tiba ada yang screen layarnya ini, terus wah asik banget nih Takecan Saffron lagi ada webinar seminggu sekali sebagainya. By the way, besok ada pembukaan batch, yang mau hubungi saya ya. Nah, hubungi saya itu maksudnya ada yang langsung ke WhatsApp, ada yang pintar juga affiliate-nya, mengumpulkan dulu, bikin grup WhatsApp. Saya misalnya referral saya DN Mulyadi misal kayak gitu. Kalau saya misal. Nah, ayo yang mau gabung jadi affiliate batch 8 masuk di grup WhatsApp saya. Silakan nanti buat dulu free akun kayak gitu. Nah, pas pembukaan batch silakan daftar. Semuanya sudah terhubung ke referral DN Mulyadi. Nah, kayak gitu, itu bikin kolam dulu di WhatsApp. Ya, trik-trik selanjutnya silakan dikreasikan. Seperti itu. Ya. Itu mantap tuh gitu kan. Ya, itulah salah satu cara bisa gabungnya cepat. Karena memang sudah terhubung. Iya. Jadi bangun kolam dulu ya Kang. Iya, betul. Bangun tidur dulu baru bangun kolam. Betul sekali. Ayo. Oke. Kayaknya rasanya cukup ya yang barusan ya. Next. Boleh? Kita next? Boleh. Kok nggak masuk? Oh ya, next. Kita next. Ini ada pertanyaan tentang mindset nih, bagus nih. Nice. Kang Rio, kalau kita termotivasi besar untuk membantu ekonomi orang tua, apa termasuk mindset money oriented atau enggak ya? Nah, ini yang perlu digarisbawahi ngebantunya. Ngebantu. Kalau udah ngebantu itu ya nggak cuman nggak money oriented, tapi lebih kan ke ini helping oriented kan kalau kayak gitu. Betul. Apalagi kalau udah ditambah dengan ini ya, ditambah dengan doa, amal ibadahnya dimaksimalkan, sedekah, ditambah sama ikhtiar juga dimaksimalkan, insya Allah itu bisa lebih gampang diijabah gitu sama Allah. Betul, mantap. Jadi fix yang dipertanyaan itu bukan mindset money oriented ya. Itu oke. Next Mas Rio. Boleh. Berapa pertanyaan kita? Silakan. Oke,
pertanyaan selanjutnya, cara mengedukasi saffron ke orang-orang yang masih awam dengan saffron Kak. Itu dengan cara, nah itu seperti yang ada di lihat apa affiliate blueprint, itu kan ada bagian apa gitulah yang dasar dari penjualan ya, sama aja kayak yang tadi lah yang saya bahas lah. Kalau misalkan teman-teman kerja di Oppo tadi atau Vivo lah handphone ya, saya paling gimana cara ngedukasi orang-orang tentang handphone Oppo, sedangkan saat itu belum ada yang tahu Oppo. Ya, caranya kan dengan sering-sering promosi, dengan sering-sering beriklan. Nah teman-teman bisa sering-sering promosi, sering-sering beriklan di sosial medianya teman-teman, sampai orang-orang tuh sampai masuk ke alam bawah sadar calon-calon konsumennya teman-teman. Akhirnya ini kayaknya terlalu sering ini buat terima tentang saffron nih. Ya akhirnya lama-lama jadi tahu, lama-lama dari tahu terus jadi penasaran, akhirnya jadi pengen nyoba. Gitu teman-teman. Baik. Kalau gitu berarti triggernya harus action ya teman-teman ya. Mengedukasi saffron ke orang-orang harus action. Caranya yang harus ayo mantap itu. Action dan konsistensi Kang. Kadang orang action terus habis itu berhenti, aduh nggak ada yang beli, udah stop gitu. Padahal mah bangun kebiasaan aja, mendingan sisanya mah lillahi ta'ala udah. Betul. Kita lakukan yang the best. Let God do the rest. Oke, ini action pakai A depannya. Oh jadi action. Action. A B C D E action berarti. Oke, maaf Kak Ozan, maaf. Iya nih. Maaf. Honzan itu nama merek motor merek Honzan. Oh iya. Oh iya. Sulit. Merek Cina ya Kang ya. Enggak jadi udah. Skip. Saya ke pertanyaan lagi aja bentar ya. Saya cari pertanyaan lagi. Jualan satu Mas Rio, nomor rekening berapa Mas Rio? Nih, pertanyaan selanjutnya. Bang, nih Bang. Bang. Oh ya, saya. Pada ini yang baca. Oke, bagaimana cara mengatasi orang-orang yang sudah kita kumpulkan? Pakai kode referral orang lain. Nanti dijawab Mas Rio, jawab saya. Jawab alhamdulillah. Iya. Gimana Mas Rio? Silakan. Ini bentar Mas Rio, motong dulu. Ini bukan kita yang ngetik. Jadi masa kini dan masa gitu. Ini tahulah siapa yang suka jahil ya. Bukan saya yang ngetik. Tahulah biasanya suka jahil ya. Iya, ada netizen di belakang layar. Sampai ketemu besok di lapangan. Besok kita sikat di lapangan badminton. Follow dulu. Kayak namanya. Bro, mana ya nama? Nanti kita lihat story ya. Nanti lihat di story ini. Nanti teman-teman lihat di story kita berdua. Iya. Akan ada kekalahan seorang pemateri yang tersohor banget. Baik, pertanyaan. Oh iya, balik ke pertanyaan. Sorry. Kita ke pertanyaan dulu. Tadi out of the box. Out of the topic. Iya. Kayaknya saya tahu orangnya deh Kang. Iya. Udah, jangan disebut itu. Saya tahu. Sudah. Apa tadi pertanyaannya? Mas Rio kayaknya masih jadi kan sudah kumpul tuh semua orang, tapi udah dikumpulin di kolam kita, tiba-tiba pakai referral orang lain. Bagaimana cara mengantisipasinya? Kalau misalnya harus ditanggapinya, ya alhamdulillah gimana lagi udah terhubung ke orang lain kan. Tapi kan ini belum terjadi nih. Gimana cara mengatasinya? Antisipasi. Yang pertama habis itu kita perlu sampaikan dari awal kode referral kita kan. Itu kan udah ikhtiar kita kan. Ikhtiar kita cuma bisa kayak gitu aja, udah ngumpulin database. Oke, nanti kalau udah pembukaan batch nih ya kode referralnya ya pakai ini ya. Nah, ketika hari H orang itu memutuskan pakai kode referral orang lain, teman-teman perlu ingat bahwa ya itu bisa kayak gitu karena kehendak Allah. Jadi ya kita mau gimana lagi dong teman-teman. Kita kan sudah berikhtiar kayak gitu. Yang kita bisa lakukan cuma kayak gitu aja. Tapi kan kita juga nggak bisa maksa. Lu pokoknya nanti begitu hari H harus pakai kode referral yang ini ya. Nah, kayak gitu ya. Ternyata di hari H dia adiknya sendiri misalnya atau diajak sama ibunya sendiri. Dia
pasti dia lebih milih ibunya sendiri kan, atau milih adanya sendiri kan, kayak gitu. Ya kalau misalkan udah kejadian kayak gitu, ikhlaskan dan Nih. kita doakan. Nah tuh, ya benar, Ikhlasnya hati. Kalau masih kepikiran berarti belum ikhlas. Nah, Iya, kalau sudah benar. ikhlas tuh sudah lah. Gitu. Oke. Mantap tuh. Ya mungkin antisipasinya bisa izin menambahkan, makanya di awal harus terhubung dulu jadi free member. Iya, iya, benar. Yang belum punya free akun member, nih kode referralnya sekarang ya, gitu kan. Yang sudah ngacung, kalau nggak sama kita pasti sama temen kita. Iya kadang gitu jodoh mah, kalau nggak sama kita pasti sama orang lain, sama temen kita, kadang harus ikhlas. Mas Rio kalau diem nge-freeze. Hah? Mas Rio? Mas? Lagi ngeprank nih ya, ngeprank kita Yaudah, nih. kita ikutan. Ngeprank Siap? nih. Kita ikutan Oke, ya. kita Udah tiga. Nah kan dia gerak. kalah. Kalah, Mas Rio kalah. Kita menang. Aduh, benar. Kita tadi ngomong nggak denger loh. ya udah nanti Mas Rio sih tadi. nanti lihat di YouTube aja ya. Nanti lihat di YouTube share ngulangnya ya. Ya sudah. Ya udah, Itu tolong Padang Gojek astagfirullah masuk. Oke, lanjut. Berapa Berapa pertanyaan lagi nih? Satu lah terakhir ya, boleh ya? Oke, Soalnya Padangnya udah datang. Oke, ini terakhir nih. Ini karena berkaitan besok kita open member. Nah, ini mungkin akan ada hal-hal seperti ini nih. Gimana nih? Gimana caranya mempertahankan orang yang pas karena dia lagi nggak ada uang pada saat itu? Waduh, ini berat nih. Gimana mempertahankan orang yang mau gabung? Gua mau gabung, tapi momennya kurang pas. Aduh, uangnya nggak ada. Affiliate ini udah mau selesai pembukaan batch-nya. Silakan Mas Rio. Ya paling kayak tadi ya Kang Denny ya. Gimana? Paling kayak tadi bikin kolam buat Max. Kasih uang. Ya bisa juga. Bener. Solutif. Benar juga nih, solutif sih. Ya Saya benar juga. Iya, nggak punya uang dikasih motivasi, Iya. kasih uang biar jadi punya uang. Iya benar. Bener ya. Kak Andika tuh suka gitu, Iya. suka think of the box. Dia disebut namanya. Astagfirullah. Wait, namanya tuh mentor saya tuh. Aduh, saya nggak ada di batch 8. Ya tunggu, semoga ada batch 9. Kalau nggak ada ya gimana ya, gitu kan. Ya makanya di waiting list aja dulu ya. Gitu. Jadi kita bikin kolam dulu ya. Solusinya gitu kalau misalkan emang kayak gitu. Namanya bikin grup. Iya, jadi free member, masukin grup WhatsApp, terus habis itu dikasih edukasi dari sekarang. Masalah ini Edukasi, kasih cara jualan. Iya. Itu yang Kak Anissa tuh keren tuh. Gimana nomor orang astagfirullah. Parah. Kirain nomornya dia sendiri. Ya, tadi yang paling the best adalah doain. Diam-diam berdoa dan doanya diam-diam. Nah, itu mendoain ya Allah, semua dilancarkan semuanya. Yang didoakan pasti balik lagi ke kita juga kebaikan. Nomor 08. Parah. Gak bisa dihapus lagi chatnya dari aku. Aduh, Udah. Oke, itu aja mungkin sesi tanya jawabnya. Insya Allah teman-teman. Apa? Mas Rio gimana? Oh iya, teman-teman mungkin istirahat juga untuk menyambut besok. Terakhir mungkin closing statement dari Mas Rio boleh? Ada closing statement lagi? Closing statementnya apa ya? Paling pastikan aja itu apa tadi namanya affiliate blueprint, ebook affiliate blueprintnya dipelajari dan dipraktekkan dan diduplikasikan ke para affiliate-nya. Pokoknya panduan buat para affiliate itu aja udah, semua dari situ aja. Gimana cara
ngajarin orang dari affiliate blueprint tadi. Gimana cara jualannya dari affiliate blueprint tadi? Itu aja teman-teman. Oke, mungkin itu aja Kang Ilham, Kang Denny. Oke. Terima kasih banyak. Masalah, semoga jadi amal jariah buat Mas Rio. Amin. Ilmunya Mas Rio mantap. Semua yang Amin. Amin. paling berkah sama Mas untuk Mas Rio. Amin. Semoga sehat selalu Mas Rio. Salam untuk keluarga di Jakarta. Amin. Sampai berjumpa kita segera semoga. Siap. Ya, terima kasih banyak Kang Ilham, Kang Denny. Terima kasih teman-teman affiliate semua. Ya, Mohon maaf loh kalau ada salah-salah kata. Ya mudah-mudahan tahun depan kita gathering udah bisa. Mudah-mudahan tahun depan juga kita masih di sini bareng-bareng. Amin. Amin. Insyaallah. Amin, amin, amin. Jangan lupa bilang terima kasih sama Mas Rio, silakan. Terima kasih Mas Rio. Semua. Ya, sampai